biasa ya, seperti biasa kalau kalian bertanya atau mungkin menjawab mungkin bisa dicatat, nanti bisa dikirim ke saya ya. Nanti poinnya mungkin bisa diambil pada waktu koas. Ya, kalau sekarang nggak bisa, ya koas ya. Jadi ini ada soal ya, karena kita hubungannya sama terapi ya. Ini ada soal, seorang perempuan datang ke rumah sakit dengan tinggi paru. Pada pemeriksaan auskultasi didapatkan korgi di apical paru kanan dan kiri. Apakah posisi pasien untuk mobilisasi sekret yang optimal? A. Untuk segmen apical anterior, posisi duduk kemudian condong sedikit ke belakang. B. Untuk segmen apical posterior, posisi duduk kemudian condong sedikit ke belakang. C. Untuk segmen apical anterior, pasien membungkuk ke depan dengan kedua lengan menopang bertumpu pada meja. D. Untuk segmen apical anterior, berbaring terlentang, kepala diberi satu bantal, lutut fleksi dan ditopang satu bantal. E. Untuk segmen apical anterior, berbaring terlentang, bantal di bawah lutut, posisi kepala lebih rendah dari kaki. Ada yang tahu jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Ada yang mau nebak jawabannya? Bukan ya? Apa? Kenapa alasannya kok bisa A? Yang benar? Yakin? Ya, jadi supaya kalian bisa menjawab soal seperti kayak ini, nanti kita akan membicarakan tentang pulmonary rehabilitation ya. Jadi untuk pulmonary rehabilitation sendiri itu sebenarnya tidak hanya membahas mengenai respiratory ini ya, respiratory aja ya. Jadi tidak hanya membahas tentang lebih spesifiknya terapi fisik dada ya, tapi juga membahas mengenai latihan-latihan apa yang bisa diberikan kepada pasien supaya pasien itu juga ketahanan tubuh, kemudian jadi intinya tidak hanya mengurusi masalah parunya, tapi keseluruhan pasien itu sebagai manusia ya, jadi supaya bisa meningkatkan dari kualitas hidup dari pasiennya. Jadi ini kita mulai dengan pulmonary rehabilitation. Ya, jadi tidak hanya membahas mengenai seks terapi atau terapi fisik dada ya, itu tapi keseluruhan dari fungsinya ya, karena pasien-pasien paru kan kadang-kadang juga dia cepat capek ya kan, cepat lelah, kemudian kalau perlu selain latihan selain yang diberikan untuk dadanya, untuk paru-parunya maksudnya. Jadi untuk pulmonary rehabilitation ini itu jadi menurut GOT ini ya, ini pulmonary rehabilitation merupakan terapi intervensi terapi ya, yang sangat efektif untuk mengurangi sesak dan memperbaiki penampilan fisik dan kualitas hidup. Dan menurut ATS dan ERS ini pulmonary rehabilitation merupakan intervensi pada pasien dengan berdasarkan evidence multidisipliner dan komprehensif pada kasus-kasus respiratori yang bergejala dan sering kadang menurunkan aktivitas fisik dari sehari-hari. Sudah pas ini ya. Kemudian anatomi paru, sebelumnya kalau kita bernafas itu berarti lewat mana nih? Bernafas lewat hidung. Setelah hidung lewat habis hidung apa? Hah? Habis hidung apa? Apa? Habis hidung apa? Habis hidung. Kita nafas kan? Lewat hidung. Setelah itu lewat mulut. Hah? Maring nggak boleh makan ya? Maring, ya.
Laring, habis laring terus ke? Hah? Apa jawabannya itu? Apa? Habis laring apa habis laring? Trakea. Ya, setelah trakea terus ke bronkus. Setelah bronkus bronkiolus. Setelah bronkiolus ya, oke. Ya, jadi ini ya. Ketika kita nafas, ya kan, lewat laring, trakea, bronkus, bronkiolus, ya terus alveolus, alveoli ya. Paru-paru, kanan ada berapa? Lubus? 3. Kiri? 2. Ya. Jadi kenapa kita penting mengetahui lokasi? Ya, itu karena hubungannya dengan tadi kita yang kita namakan postural drainase. Ya, karena postural drainase itu menempatkan posisi-posisi tubuh kita supaya terbantu sikletnya itu keluar dengan gravitasi gitu. Jadi kenapa kita harus tahu juga ya kan. Jadi kalau kalian lihat ini banyak ya anatominya, kalian bisa baca sendiri ya. Jadi ini nanti kepentingannya berhubungan dengan lokasi dari sikletnya. Ya, jadi ini yang biasanya kita kerjakan ini untuk terapi yang terapi fisik dadanya ini. Itu terdiri dari latihan relaksasi, pernapasan, postural drainase, teknik infusi dan latihan batu efektif. Nanti ini kita akan berikan sekilas ya tentang video yang tidak terlalu lama. Jadi untuk tadi ini mungkin setelah kita diskusikan sama kalian, bicara kita ngomong sama kalian, itu mungkin kalian bisa lihat dari video supaya lebih jelas ya. Tadi ada teknik-tekniknya dan maksudnya ada pelakuannya. Jadi kalian bisa lebih jelas daripada hanya kita ngomong aja. Kemudian ini ya, latihan relaksasi itu biasanya dilakukan bisa sebelum dan sesudah pemanasan atau pendinginan biasanya gitu. Jadi dia biasanya diberikan untuk relaks ya. Itu termasuk kita misalnya kayak mengendorkan, kemudian bisa mengendorkan pakaian gitu, jadi supaya bisa lebih rileks. Jadi salah satu tekniknya yang terkenal kita sebut dengan band breathing teknik. Ada yang tahu enggak? Band breathing teknik itu seperti apa? Ada yang tahu? Dan teknik itu teknik pernapasan yang hanya menyebutkan kata one. Jadi dia one, ya itu membuat kita lebih relax. One. Kemudian untuk latihan pernapasan sendiri, ya itu ada tujuannya. Jadi dia mengurangi sesak nafas, kemudian mengurangi kerja pernapasannya, memperbaiki otot pernapasan. Ini caranya kayak gini ya. Jadi pasien disuruh untuk menarik nafas lewat hidung, ya, dikeluarkan lewat mulut. Ya, jangan terbalik ya. Masuknya lewat mulut, keluarnya lewat hidung ya. Ya, jadi masuknya lewat hidung, keluarnya lewat mulut. Dan ini ada teknik pernapasan yang terkenal adalah pursed breathing ya. Pursed breathing itu karena nafas lewat hidung, kemudian keluarnya dia dengan posisi mencucuk. Jadi kan nafasnya lewat hidung ini, terus kemudian dikeluarkan mencucuk. Gitu. Ya, itu yang salah satu teknik dari pernapasan yang terkenal dalam breathing exercise ya, ataupun latihan pernapasan. Kemudian ini ada pernapasan diafragma salah satunya, ya. Jadi kalau inspirasi, kalau narik nafas kita otomatis dia mengembang, kemudian diafragmanya turun. Kemudian kalau dia ekspirasi, dia pasti turun, diafragmanya dia akan naik ya. Jadi itu salah satu. Jadi harusnya biasanya kita pegangnya dengan dua posisi tangan di badan kita. Kemudian yang ini tadi postural drainase ya, tadi yang seperti kalian baca di soal ya. Ini adalah teknik mobilisasi siklet dengan meletakkan pasien dengan bermacam-macam posisi. Jadi gravitasi membantu pengeluaran dari sikletnya, ya kan? Tujuannya ini ya, menggunakan kerja pernapasan ini sama ya, hampir semuanya untuk menurunkan fungsi pernapasan ya. Jadi supaya respiratory rate-nya itu bagus ya, berkurang ya, tidak sesak ya. Kemudian mencegah terjadinya antarefraksis dan infeksi saluran nafas dan paru. Ini salah satu contohnya. Jadi kalau ini lokasinya segmen apikal anterior dan posterior lobus atas kanan dan kiri, ini kita posisikan
Jadi kalian menghafalnya lebih enaknya, maksudnya supaya tahu ya. Jadi kalian kan ini lokasinya di atas ya. Karena lokasi di atas, dia otomatis dia akan turun. Kita posisikan supaya dia tuh turun ke tengah. Jadi prinsipnya tuh diposisikan itu turun ke tengah, ya kan? Jadi kalau ini letaknya di atas, kalau yang anterior kita posisinya duduk, ya kan? Jadi lokasi posisinya terlentang, ya. Kemudian kalau yang ini karena dia posterior, ini letaknya di belakang, ya. Jadi kita posisikan memeluk bantal, ya. Jadi kayak agak sedikit kayak tengkurap gitu ya. Jadi karena lokasinya di atas dan di belakang ini. Ya, jadi kalau anterior biasanya posisinya terlentang, sedangkan kalau posterior dia biasanya posisinya tengkurap ya. Kemudian yang ini segmen anterior atas, kanan dan kiri ini dengan posisi kita berikan karena dia lokasinya di tengah. Jadi kan tidak perlu kita naikkan atau kita turunkan ya. Jadi kita posisikan biasa aja, kemudian kita berikan bantal dan di kepala dan kemudian di lutut ya, kepala ya sampai atas ini, kemudian sampai pundak, kemudian kita berikan di bawah lutut. Kemudian kalau yang ini, ya kan, ini karena segmen posterior, karena kalau posterior berarti kan dia posisinya adalah tengkurap, ya. Jadi kita berikan posisi tengkurap begini ya. Jadi kalau sikletnya itu letaknya di kanan, berarti kamu posisikan pasiennya ke kanan atau ke kiri. Kalau sikletnya di kanan, kamu posisikan pasiennya ke kanan gini atau ke kiri. Kanan sini kiri. Yang mana yang benar? Kalau posisi sikletnya di kanan, ya toh, terus kamu posisikan gini atau kamu posisikan gini. Sekarang sini kanan sini kiri ganti. Tadi kan sana kanan sini kiri. Sekarang sana kanan sini kiri. Gimana? Kanan atau kiri? Posisi sikletnya di kanan. Terus kamu posisikan ke mana? Badannya kanan kiri atau kiri kiri? Jadi harus tahu prinsipnya ya. Prinsipnya itu harus mengarahkan tubuh kita tuh supaya sikletnya tuh turun ke tengah. Nah iya, jadi kalau di kanan ya otomatis kan kita gini kan supaya sikletnya dari sini kan turun ke tengah kan gitu. Kalau dari sini ke kanan gitu malah nggak bisa turun kan, beda itu gimana nih? Kan nggak bisa turun malah sikletnya ya. Jadi kita prinsipnya posisinya selalu mengarahkan ke tengah ya, gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi karena ini letaknya dia adalah di segmen posterior kan tengkurap gitu. Kemudian ini ya, ini kan dia karena ini di kirinya ke atas ya, berarti ini kan mengarahnya ke segmen lobus anterior yang sikletnya di mana nih? Kiri atau kanan? Kiri, ya kan? Sedangkan ini yang lain yang kanan kan, berarti kan gini kan? Nah, berarti ini posisinya di kanan ya. Gampang ya? Tadi prinsipnya mengarahkan posisinya tubuh pasien itu ke tengah ya. Mengarahkan posisi tubuhnya itu supaya sikletnya ke tengah, maksudnya gitu. Kalau ini, ya kan, ini kan segmen superior dan inferior inula dan seno medial lateral. Jadi dia posisinya kan di tengah-tengah juga tuh. Ya, tengah-tengah agak ke bawah ya ini. Ini berarti dia posisinya agak dinaikkan, ya kan? Ini posisinya berarti kiri, ya kan? Yang ini kanan, ya kan? Tapi ini posisinya juga dinaikkan ya. Jadi kita berikan kayak batu ya. Jadi posisinya agak naik sekitar 30-an ya. Posisi gini karena ini posisinya dia karena letaknya agak ke bawah ya. Jadi supaya memposisikan sikletnya itu ke tengah. Kemudian kalau yang ini kan segmen anterior dan posterior basal lobus bawah kanan dan kiri. Ini ya, kita posisinya agak di sini juga ya, sama ya, dia agak ke bawah ya. Jadi tetap kita tinggikan. Jadi prinsipnya kalau lobusnya bawah kita naikkan, ya toh anggota gerak bawahnya. Ya kan kalau lobusnya di atas badan kita yang kita naikkan, ya kan karena supaya sikletnya ke tengah, ya kan? Itu ya. Ini juga ya sama ya. Kalau ini kan segmennya dia kan segmen posterior ya. Kalau posterior biasanya posisinya tengkurap ya. Kalau anterior posisinya kebanyakan adalah telentang. Terus ini adalah segmen superior apikal lobus bawah kanan dan kiri ya. Karena dia posisinya agak ke tengah, jadi posisinya seperti ini.
ya. Ini harus lihat satu-satu ya. Kemudian kalau ini kan karena dia letaknya juga di bawah ya, di bawah. Jadi ini kita lebih ke ataskan gitu. Ya, cuma memang posisi-posisi ini kalian harus hati-hati ya, karena tidak semua pasien bisa kita posisikan seperti ini. Ya kan nanti takutnya kan kalau ada misalnya tekanan intrakranial meningkat atau apa kan ini bahaya. Jadi harus kita lihat juga, tidak hanya terus main longitudinal di bawah dan aku dinaikkan gitu, dan gitu juga ya. Tapi kita harus lihat juga kondisi pasiennya seperti apa gitu. Ya ini juga ya. Jadi posisinya yang paling gampang adalah kalau anterior itu posisinya melintang, posterior tengkurap, kemudian kalau dia sitiknya di kanan berarti dia depan ke kiri, kalau di kiri dia depan ke kanan gitu ya. Posisinya gitu. Ya, ini kontraindikasinya. Jadi kalau kalian lihat kontraindikasinya ini kan apabila pasiennya sesak berat ya, sudah sesak berat pasiennya ya, napasnya aja susah gitu, terus kalian kontak bolak-balik gitu ya, jadi takutnya tambah sesak, nanti pasiennya marah lagi kan gitu. Kemudian pasien-pasien yang tidak kooperatif ya, jadi misalnya contohnya ada masalah misalnya gangguan jiwa, terus kalian lakukan balik sih pasiennya bisa marah, kalian bisa dibawa ini kalian. Ya kan, karena kan harus kita lihat juga pasiennya mau nggak kerja sama kita kan gitu. Ya kemudian dari hipertensi yang berat ya itu kan juga tidak boleh ya, karena kita posisikan yang jungkir ya. Jadi sebenarnya bisa kita atur sih, kita posisikan sebenarnya bisa kiri kanan kiri aja gitu, tapi tidak harus sampai ke bawah sekali gitu ya. Kemudian ini ya apabila ada operasi yang di leher atau kepala kan pasti itu mengganggu pernafasan. Nanti kalau kita balik-balikan juga bahaya. Kemudian penekanan tekanan intrakranial, tekanan intramuskuler ya. Kemudian setelah operasi esofagus ya ataupun keganasan. Kemudian hemofisis, edema paru berat, efusi, emboli, pneumotorak, penghamilan dan kondisi muka. Kondisi muka juga karena mukanya sendiri sudah ini ya bermasalah ya pernafasannya, jadi kita harus hati-hati ya. Itu yang kita berikan. Kemudian yang terakhirnya adalah pemakaian ventilator mekanik yang tidak seperti ini. Kemudian sebelum masuk ke teknik perkusi, ada yang mau ditanyakan ya tentang teknik tadi relaksasi, latihan nafas sama postural drainase? Ada yang mau ditanyakan ya? Mahasiswanya ngamuk deh. Bukan dosennya sih ngamuk, tapi mahasiswanya sih ngamuk. Ya, ada yang mau ditanyakan ya? Tentang teknik-teknik yang kita berikan dalam terapi physical terapi namanya. Sudah ngerti atau tidak ngerti maksudnya? Sudah ngerti atau belum ngerti? Ya, kemudian ini ya untuk teknik perkusi ya kita lanjutkan ya. Teknik perkusi ini adalah tujuannya untuk melepaskan secret ya. Jadi kita berikan secara ritmis di toraks ya, ataupun di punggung ya. Biasanya juga bisa kita berikan tergantung dari lokasi dari secretnya. Kalau lokasi secretnya di belakang juga kita berikan di area belakangnya. Jadi teknik perkusi itu dia biasanya ada dua. Yang pertama itu adalah clapping atau cupping ya. Jadi bentuknya dia posisinya tangannya kayak gini. Kemudian yang satu lagi adalah tapping. Kalau tapping dia posisinya gini. Jadi kalau tapping dia posisi gitu. Tapi kalau clapping dia posisi jadi tergantung ininya ya. Biasanya kalau anak-anak kita biasa berikan yang clapping karena dia tidak terlalu sakit. Kamu gini, ini kan sakit ya. Tapi kalau gini itu lebih tidak sakit. Ya kan? Karena kan ini ada penghantarnya di sini ya kan, ada sakit. Kalau kamu gini kan sakit. Ya. Kemudian selain teknik perkusi ini sebenarnya bisa kita berikan juga vibrasi. Jadi vibrasi itu hanya kayak menggetarkan. Jadi hanya digetarkan aja gitu. Tidak hanya digetarkan gitu. Jadi itu juga untuk melepaskan secret gitu. Tapi lebih untuk kasus-kasus yang mungkin ada masalah ya, misalnya mungkin ada jantung, ada apa. Jadi kita hati-hati ya. Jadi kita berikan yang lebih hanya getaran aja. Jadi jangan ditepuk-tepuk ya. Takutnya nanti kalau di perkusi, takutnya nanti ada maksudnya ada kontraindikasinya. Jadi kan kita pakai yang vibrasi. Ya, jadi kita harus lihat kasus per kasus ya. Jadi tidak bisa semua kita berikan juga. Kemudian ini kontraindikasinya ada kasus yang cenderung batuk darah. Kenapa? Alasannya kalau batuk darah tidak boleh diberikan teknik perkusi, kenapa? Alasannya?
dengan teknik. Apa lagi? Saya simpel aja kan nggak tahu gimana ini. Jadi kan kalau batu darah itu kan dia cenderung mudah berdarah ya kan. Kalau kita berikan TP atau PPW kan kita tetap gini kan. Nah, takutnya kan membesar perdarahan kan gitu kan, karena kita tetap begini kan. Atau soalnya berdarahnya kalian di kaki, nah itu kan tidak apa-apa. Tapi kalau berdarahnya itu di paru, ya kan, di ini jadi kita lebih hati-hati ya. Pokoknya dekat situ ya. Kemudian ini ya, masih dalam kondisi yang jadi berat pasca operasi bedah toraks ya. Kalian pasiennya habis dioperasi ya toh, posisinya baru dibedah, terus masih nyeri, terus kalian tepuk-tepuk. Gimana pasiennya? Pasiennya kira-kira parah pada? Kamu udah pasiennya? Iya, makanya ya, jadi harus hati-hati. Kemudian peradangan paru yang akut, ini ya, enstable angina, ya, kemudian osteoporosis yang berat, area fraktur ya, karena area fraktur kan takutnya nanti tambah berat frakturnya ya. Kemudian tumor juga, skin graft juga takutnya mengganggu proses penyembuhan dari skin graftnya. Kemudian untuk kasus-kasus emboli. Kemudian untuk latihan batu efektif sendiri merupakan teknik inspirasi atau kontrol untuk pengeluaran secret ya. Jadi di sini caranya ya, tarik nafas pelan dan dalam, kemudian ditahan, kemudian dibatukkan 2 kali. Alasannya yang pertama untuk melepaskan sigaret dari tempatnya, dan yang kedua untuk mendorong keluar sigaret tersebut. Jadi ini ya, tarik nafas, tahan, dibatukkan 2 kali. Jadi tarik nafas ya toh, dihembuskan ya. Tarik nafas lagi, tahan, batukkan 2 kali. Gitu ya. Tujuannya apa? Tahu nggak? Kenapa harus hanya 2 kali? Kenapa? Kan pasien-pasien paru kan biasanya kan dia batuk kan, gitu. Itu kenapa hanya 2 kali? Kenapa? Ada yang tahu alasannya? Ya, jadi kalau pasien itu dia batuk terus-terusan, itu menyebabkan pasien itu kelelahan, ya kan? Karena dia terlalu sering ya batuk. Jadi dia tuh lelah, capek itu. Jadi dia batuknya itu juga tidak efektif, jangan mengeluarkan secret juga gitu, karena dia hanya batuk gitu aja kan nggak bisa ada dorongan kuat untuk mengeluarkan secretnya gitu. Tapi dengan teknik batuk efektif ini kita harapannya dengan hanya teknik yang minimal, hanya batuk yang minimal itu bisa mendorong secretnya keluar gitu. Ya, dan pasien tidak kecapekan kan di mana dia batuk 2 kali. Kalau dia batuk terus-terusan ya kan, itu dia malah udah capek kan. Kalau di pasien-pasien paru kan sudah kesulitan nafas ya, terus dia juga nafasnya susah, terus malah udah capek kan gitu. Jadi kita harus memberikan teknik pernapasan yang efektif, dan batuk itu juga harus yang efektif. Jadi supaya bisa pasien-pasiennya itu bisa bisa tidak kelelahan ya dalam melakukan treatment yang kita berikan. Gitu. Ya, jadi ini kita juga harus siapkan ini ya. Kita harus siapkan tempat wadah ya. Kalau memang dia ini ya keluar ya, jadi memang harus disiapkan sebelumnya untuk wadahnya. Mungkin wadahnya bisa dikirim untuk lab ataupun mungkin bisa untuk dibuang ya, seperti itu ya. Jadi ini secara keseluruhan yang biasa kita berikan ya. Jadi mulai persiapan ya, kemudian pakaiannya agak dilonggarkan, terus ada siapkan tempat menampung ya. Kemudian ini ya, latihan nafas ya toh. Kemudian ini yang tadi ya, first breathing ya. Jadi latihan nafas dalam dikeluarkan dalam posisi bercucu ya kan. Kemudian alasannya ini ya sama ya, supaya jalan nafasnya ini melebar ya. Kemudian muncul bercucu untuk meningkatkan tekanan di dalam nafas sehingga sekretnya mudah lepas. Setelah ini kemudian kita berikan latihan drainase dan postural, kemudian diikuti dengan perkusi. Jadi kalian bisa posisikan sesuai gravitasi itu. Setelah diposisikan itu bisa kalian sekalian perkusi. Jadi untuk merontokkan sikretnya, ya kan. Setelah itu pasiennya kita ajari adalah latihan batu efektif, ya. Jadi ini secara keseluruhan dia kita kerjakan bersama-sama pada satu pasien, di mana pasien itu tidak ada kontraindikasi ya. Jadi kalau ada kontraindikasi bisa kita pilih-pilih yang kita berikan yang mana. Tapi kalau tidak, berarti kita bisa berikan semuanya. Oke, sana tadi kamu di situ lagi kenapa? Kacau deh. Ya, jadi ini secara keseluruhan bisa kita berikan ya dalam teknik
teknik yang kita berikan kepada pasien. Ya, jadi jadi berbarengan ya semuanya ya. Jadi boleh relaksasi, latihan nafas, ya kan. Kemudian kita posisikan, kemudian sambil diposisikan kita pusing, kemudian setelah pusing kita jadi latihan bab efektif. Jadi keseluruhan itu kita harapkan bisa menularkan secretnya pasien. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya, sudah itu untuk memperoleh rehabilitasi ini kita tidak hanya mengurusi masalah paru-paru ya. Jadi kita juga ada dalam pulmonary rehab ini kita juga ada masalah mengenai untuk latihan-latihannya sendiri. Bagaimana latihan-latihan itu bisa membantu pasien supaya meningkatkan dari kinerjanya pasien itu supaya kualitas hidupnya lebih bagus ya. Jadi salah satunya adalah ini ya, endurance training. Bedanya apa antara endurance dengan strengthening? Ada yang tahu bedanya antara endurance dan strengthening? Ada yang tahu tidak? Hah? Daya tahan sama kekuatan. Aplikasinya? Daya tahan itu maksudnya gimana? Kekuatan itu maksudnya apa? Kalau kamu bilang endurance sama strengthening, kalau di bahasa Indonesia kan ya daya tahan sama kekuatan itu betul. Hah? Endurance bisa? Radio. Terus? Sebenarnya beban. Jadi kemarin sudah kita berikan pada waktu grup muskuler di semester 3. Sekarang di semester 5 kalian sudah lupa. Jadi sebenarnya yang kita berikan itu percuma berarti. Semester 3 sudah dikasih, semester 5 lupa. Nanti koas tambah lupa lagi. Iya kan? Jauh banget kan saja. Karena kalau di semester 3 ke semester 5 itu hanya 1 tahun. Ya kan? Itu aja kalian lupa. Terus dia jauh belajar. Padahal ini kemarin sudah kita jelaskan pada waktu kita menjelaskan tentang grup muskuler ya. Pada waktu latihan-latihan yang kita berikan ada beberapa latihan kan. Ternyata kayak latihan fleksibilitas, itu ternyata kayak endurance, kecepatan, ya kan. Nah, ini bedanya. Kalau endurance itu kan dia latihan yang penting itu kan dia repetitif, jadi harus berulang-ulang gitu. Tapi bebannya minimal gitu. Jadi rumusnya itu adalah ROM plus repetitif. Jadi dia bergerak berulang-ulang ya. Jadi dia repetitif ya. Jadi dia itu rumusnya repetitif ya. ROM plus repetitif ya. Sedangkan ini ya contohnya ini ya contohnya adalah naik sepeda. Ya kan sepeda itu kan nggak perlu sepeda yang sakit itu kan tidak perlu kita pakai beban yang berat gitu kan. Tapi kan kita perlunya bebannya ringan tapi dia ulang-ulangan terus kita ulang-ulang terus. Nah, itu merupakan endurance ya karena untuk mengukur daya tahan tubuh kita. Contohnya juga jalan ya, jalan juga termasuk ya begitu. Sedangkan kalau untuk strengthening itu dia tidak perlu berulang-ulang banyak sekali, tapi dia bebannya bertambah gitu. Jadi semakin banyak. Jadi rumusnya adalah ROM plus resistif ya. Kalau yang endurance plus repetitif, kalau yang strengthening resistif ya karena memang dia ada beban. Jadi kamu kalian nggak perlu mengajari pasien berat terus itu enggak, tapi berapa gerakan 8-10 kali naik bebannya, nanti naik lagi gitu. Jadi memang dinaikkan terus bebannya karena dia tujuannya untuk menguatkan. Karena latihan penguatan kalau tanpa beban itu sulit ya. Jadi harus memang menggunakan beban ya. Baik itu beban dengan alat ya tadi, dengan alat ataupun dengan tubuhnya sendiri ya kan. Tubuhnya sendiri juga bisa untuk beban ya kan. Jadi itu bisa kita berikan.
Ya, kita balik lagi ya. Jadi untuk salah satunya juga ada yang namanya respiratory muscle training ya. Jadi dia tujuannya untuk mengukur peningkatan kualitas kapasitas dari otot-otot inspiratorinya. Kalian ada yang tahu alat ini? Ada yang tahu tidak alatnya? Ada bola-bolanya ini loh. Ada yang tahu nggak? Hah? Tahu? Namanya apa? Namanya insentif spirometer ya. Biasanya namanya insentif spirometer. Ini biasanya dipakai untuk mengukur kapasitas dari ini ya, hembusan kita ya, jadi pernapasan kita. Ini magnetnya ditiup atau disebul? Ditiup atau dihembus? Dihembus apa ya sih namanya? Hah? Hah? Ditiup. Oh iya, hirup betul. Ya. Hirup apa ditiup? Jadi kayak ditarik gitu ya. Gitu ya. Jadi itu kan tujuannya kita lihat ya. Jadi bola-bolanya ini sampai yang mana? Kan gitu kan. Harusnya kalau normal itu kan bisa sampai tercapai maksimal semua. Kan gitu. Jadi ini biasanya kita ukur kan mestinya hampir tiap hari kita ukur ya. Jadi memang harusnya pasien itu mempunyai ya. Karena kalau nanti dipakai A, nanti kamu pakai B, kamu pakai T, boleh enggak? Ya, kan itu. Memang mestinya harus punya sendiri-sendiri ya insentif spirometer ini. Jadi itu untuk mengetahui kapasitas paru ya. Kemudian yang ini kita berikan kalau memang dia itu ada masalah kelemahan otot ya. Jadi pasien-pasien paru biasanya kan dia kurus ya, mengurus ya. Kemudian kan ada otot-ototnya kan ada yang atrofi. Yaitu biasanya kita bantu dengan neuromuscular electrical stimulation ya, supaya kita diam aja, otot kita tuh dipaksa untuk kontraksi. Jadi kan artinya kan kalau kita diam aja kontraksi. Jadi itu sebenarnya fungsinya untuk menggantikan latihan. Kan? Kalau latihan kan kita harus gerak. Tapi kalau ini kan kita diam aja itu sudah kayak dikontraksikan otot kita. Jadi jadi sebagai pengganti daripada cuma diam aja kan gitu. Jadi harus dikontraksikan ototnya. Jadi pengganti seperti kayak latihan ya. Kalau ini yang dirangsang otot apa? Adakah yang tahu ini dirangsang otot apa? Kelihatan nggak? Apa? Ya, otot quadriceps ya. Jadi dia biasanya bekerja di otot-otot besar ya. Jadi bisa quadriceps, bisa hamstring, bisa gastro, gitu kan. Jadi kalau anggota teratas bisa bicep, tricep ya. Jadi tergantung lokasi dari kelemahan otot dan atrofi yang didapatkan pada pasien tersebut ya. Jadi tetap bisa kita berikan. Jadi tidak hanya ini ya, tapi keseluruhan dari tubuh kita yang kita perhatikan dalam pulmonary rehabilitation ini. Kemudian yang terakhir ya, sebelum masuk ke video, yang terakhir adalah whole body vibration training ya. Jadi ini dengan getaran kita harapkan dia bisa menstimulasi ya kan untuk terjadinya involuntary muscle contraction. Jadi ini posisi berdiri terus getarkan gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada dua ya, ada yang whole body, ada yang lokal gitu. Kalau untuk kemungkinan besar untuk kasus paru karena dia kan keseluruhan tubuh ya, jadi mungkin lebih bagus itu adalah whole body. Tapi untuk kasus-kasus misalnya kayak olahraga ya kan dia kan lokasinya spesifik itu, misalnya ekstremitas bawah itu ya kita berikan hanya lokal vibrasi di ekstremitas bawahnya. Tapi kalau lokasi paru karena dia keseluruhan yang kita butuhkan karena untuk merangsang keseluruhan, jadi kita lebih bagus kita memberikan dengan whole body. Ya. Terus jangan lupa ya kita berikan edukasi juga ya kan, sebagai dokter jangan lupa memberikan edukasi ya kepatuhan obat ya kan, karena kalau pasien paru kan harus minum obat jangka panjang ya, terutama kasus TB ya kan. Kemudian latihan ya, kemudian diet ya kan, kemudian meningkatkan aktivitas fisik, jangan lupa berhenti merokok. Di sini siapa yang merokok? Sebenarnya anak-anak kedokteran ya sudah tahu efeknya positif negatifnya, tapi masih melakukan ya. Ya, gitu. Harusnya kita sebagai orang medis mestinya sudah mulai tidak melakukan hal-hal yang
sebenarnya itu sudah kita ketahui kalau itu bakal merusak ya kesehatan kita gitu ya. Jadi jangan lupa ya menggunakan energi yang minimal ya, yang saving energi strategis ya untuk aktivitas sehari-hari. Jadi ini biasanya kita bisa ukur dengan match ya. Jadi pada pasien-pasien paru ataupun jantung itu kan biasanya dilakukan kayak model treadmill itu. Jadi dari treadmill itu kan kita bisa tahu dia match-nya berapa. Dan dari match-nya itu kita bisa tahu jadi pasien itu hanya bisa dia berapa gitu. Kalau misalnya match-nya 3, berarti kan itu cuma hanya bisa ini nyapu gitu aja kan minimal gitu. Jadi nggak bisa dia lebih. Kalau lebih nanti dia akan terjadi sesak nafas ya kan. Karena terjadinya paru itu kan berlebihan. Masuk paru dan jantung ini. Jadi itu sebenarnya bisa kita ukur match-nya. Jadi nanti kegiatan pasien itu kita sesuaikan dengan metabolik equivalennya itu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Selesai ya. 3 video. Ada yang mau ditanyakan enggak? Setengah ya. Kalau selesai setengah mau pulang ya. Ada yang mau ditanyakan tidak sebelum masuk ke video?
ini vibrasi ya, jadi cuma digetarkan. Ya, sampai di sini videonya. Ada yang kenal sama Urbanusnya? Ada yang kenal nggak Urbanusnya? Nggak ada yang kenal itu? Itu kan aku sekalian yuk. Ya sudah puas. Ya, jadi kemarin pada waktu satu rekap satu kelompok bikin untuk video ini, jadi kita harapkan sebenarnya suaranya masih kurang ini ya, mungkin harus perlu pakai apa namanya tuh yang ditaruh di ya, mungkin perlu pakai itu. Sementara kita bikinkan video supaya untuk kalian supaya kalian bisa tahu lah bedanya, cuma kita ngomong aja tapi kalian bisa lihat kalau visual mungkin lebih jelas lagi ya. Sampai di sini ada mau ditanyakan tidak? Sudah selesai di videonya. Kemudian kembali ke soal. Ada soal atasnya bawah itu kelihatan tadi ya? Ya, kembali ke soal. Ada yang bisa menjawab soalnya? Ada yang tahu? Apa jawabannya? Sini A, sana? A, sana? Tenang nih dulu A jawabannya. Ya, jadi untuk soalnya mungkin bisa direnungkan ya, nanti bisa dijawab nanti kalau pas keluar ujian, karena kita tidak tahu juga soalnya yang keluar yang mana ya, karena kan kita cuma disuruh bikin 10